Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'du. Bismillah, kita lanjutkan ngaji kita. Sesi terakhir kita di India. Sudah agak terlalu lama kita di India. Kita tutup dengan Gandhi. Berbulan-bulan kan kita di India, sampai sakit segala di sana. Makanya sekarang kita akhiri perjalanan kita di India, terus pulang. Cuma tidak pulang ke Indonesia dulu, kita kembali ke Barat. Seperti janji saya, mungkin mulai minggu depan kita ngomong filsafat ketuhanan Barat. Makanya untuk minggu depan siapkan mental. Iya. Jadi ini enggak mendayu-dayu kayak terjemahanul aswaq. Mungkin sampai menjelang Ramadan saya agak memporak-porandakan gagasan-gagasan ketuhanan. Iya, tema pertama pokoknya tak ambil yang kacau dulu, mungkin belakangan baru tema-tema yang agak pro Tuhan di Barat. Jadi mungkin minggu depan tak awali dari para pembunuh Tuhan, Nietzsche, Sartre, dan kawan-kawan. Terus minggu selanjutnya kita ngomong teodisi, problem kejahatan. Kalau ada Tuhan kok ada kerusakan, ada kejahatan, dan seterusnya. Mungkin sampai Ramadan kita masih rusak-rusakan. Habis itu kan kamu puasa tobat. Jadi pas, jadi tidak apa-apa, sambil direnungi. Karena keistimewaannya obrak-abriknya Barat itu, kalau kamu jeli bisa akhirnya semakin mantap dengan kebertuhanan yang semakin mendalam. Karena yang diobrak-abrik itu kedangkalan kita beragama selama ini. Oke, bismillah. Kita ketemu beliau sekarang, Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi. Mahatma itu gelar. Orang yang Mahatma itu kalau bahasa India Mahatma, orang yang jiwanya besar luar biasa. Kalau di agama Hindu, orang bisa disebut Mahatma kalau levelnya sudah hampir-hampir wali. Mahatma, orang yang berjiwa sangat besar. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayak Gus Dur itu bisa lah, bagi yang mengidolakan Gus Dur bisa dikasih gelar Mahatma. Kebetulan Gus Dur juga mengidolakan Gandhi. Gandhi sebenarnya bukan pemikir yang luar biasa. Yang luar biasa adalah aktivismenya, aktivitasnya. Gandhi itu orangnya pemalu. Orang besar yang dikagumi di mana-mana. Setiap kali dia harus ngomong khutbah, dia gemeteran, keringetan. Sangat pemalu, tidak pede, agak rendah diri. Tapi aktivismenya luar biasa, yang didasari oleh beberapa ajaran Hindu yang kita pelajari kemarin. Kalau sekilas riwayat hidupnya, lahir 1896, ayah ibunya orang religius. Ayahnya semacam dai, kalau ibunya agak intelektual. Makanya Gandhi ini sejak kecil memang orang yang terdidik. Cuma yaitu tadi kelemahannya, dia pemalu dan rendah diri.
Tidak pede, meskipun bukan dari keluarga kaya. Karena bukan dari keluarga kaya itulah nanti umur 13 tahun dia sudah kawin. Kebetulan karena kakaknya kawin, sekalian dikawinkan daripada besok butuh biaya lagi. Nah, sebab itu golek-goleknya sing gelem sapa kawin. Dan nanti ada beberapa momen karena dia kesusu kawin, dia merasa di antara kelemahannya yang nanti dia perangi mati-matian dan sukses adalah membendung nafsu birahi. Anak-anak muda ABG seumuran kamu, kalau punya pasangan kan terus sak kapoke. Pol-polan ndak ngurusi liyane, pokoke ngono terus. Dan itu disesali Gandhi. Termasuk betapa jauhnya jarak intelektualitas, aktivisme, dan kualitas antara Gandhi dengan istrinya, namanya Kasturba. Di antara penyesalannya Gandhi, coba aku tidak terlalu memanjakan nafsu. Mungkin ada sedikitlah mungkin waktu untuk mengupgrade istriku biar kualitasnya nggak cuma segitu. Itu di antara yang disesali oleh Gandhi. Dia sangat menyesal juga pada malam ayahnya meninggal, dia sedang asik sama istrinya. Itu yang dia, aku kok gini banget toh yo gitu. Bapakku lagi meregang nyawa, aku malah seneng-seneng. Nah, itu di antara momen-momen yang bikin dia mulai pingin kehidupan yang agak Brahma Acari, agak bergaya Brahmana. Dikenal anak baik sejak kecil, sejak SD. Meskipun kadang-kadang ya pingin usil, pingin nakal. Di antara peristiwa dia nakal yang nanti melahirkan ahimsa itu, satu ketika dia diam-diam nyuri tembakau sama nyuri kertas terus ngerokok. Dan itu sering dilakukan. Sampai kemudian dia merasa, tidak boleh aku kayak gini ini. Masa kehidupan brahmacari kok nyuri rokok, terus ngerokok diam-diam. Cuma dia tidak berani cerita ke bapaknya. Sebenarnya sudah menyesal, cuma nggak berani cerita bukan karena takut dipukuli, takut menyakiti hatinya. Ya meskipun dalil ini jangan kamu pakai untuk membohongi bapakmu loh ya. Duit kos-kosan dintekke nggo nongkrong sama ngerokok terus. Wah, ndak Pak, saya ndak berani cerita, takut menyakiti bapakku. Kalau Gandhi beneran. Cuma akhirnya dia terus terang dengan cara nulis surat. Begitu nulis surat ke bapaknya, bapaknya diam, tapi terus nangis. Itu lebih menyakitkan bagi Gandhi dibandingkan bapaknya marah terus dia dipukuli. Diam aja diceritain, habis baca surat terus nangis. Dan dari situ Gandhi terinspirasi sejak kecil, tertanam dalam dirinya bahwa kekuatan diam, kekuatan yang kita sebut pasif, itu kadang-kadang jauh lebih dahsyat daripada kekerasan. Itu di antara peristiwa di masa kecilnya. Setelah itu kalau di sekolahan mata pelajaran yang paling dia benci olahraga. Ya, karena badannya kecil, kurus. Kalau olahraga di India kan nyopot baju. Karena dia juga sangat pemalu, maka olahraga adalah mata kuliah yang dia benci. Meskipun belakangan bagi dia jan-jane olahraga itu ya penting. Dan dia meskipun terus bisanya ya olahraga jalan kaki. Di India terus yang monumental dalam riwayat hidupnya, dia belajar ke Inggris sampai nanti jadi pengacara ya. Nanti yang baca biografinya bisa diselami gimana dialektikanya dia ketika hidup di Inggris. Gimana gaya hidup India yang sangat Hindu konservatif ketemu Inggris yang liberal. Itu tabrakan-tabrakan budaya yang luar biasa. Dan Gandhi bisa mengatasi itu dengan gayanya sendiri. Meskipun di titik-titik tertentu kadang dia tergoda.
pulang dari Inggris ke India, meskipun sudah jadi pengacara, masih tidak laku juga. Karena dia pemalu. Satu ketika ada yang nyewa dia jadi pengacara. Begitu masuk pengadilan, waktunya dia ngomong, dia gemeteran, tidak bisa ngomong. Keringetan, kayak biasanya. Ketemu forum dia gemeteran, keringetan, nggak bisa ngomong. Akhirnya dikasihkan temannya sesama pengacara. Dan itu bikin keluarganya gelisah. Lah piye di sekolah ke atau neng Inggris. Ternyata ya tidak manfaat. Akhirnya satu ketika ada tawaran dari Afrika Selatan. Dan di Afrika inilah nanti terbuka bakatnya yang luar biasa. Ternyata bukan urusan kepengacaraan atau urusan kependetaan, tapi urusan menggerakkan masyarakat. Ternyata di bidang ini dia luar biasa. Di Afrika Selatan sebenarnya dia tugasnya simpel, ya, membela orang India di sana yang punya kasus sama pemerintah lokal. Tapi di sana dia ketemu banyak fakta menyedihkan. Karena Afrika Selatan kan dikenal politiknya apartheid, pemisahan manusia berdasarkan ras, berdasarkan kulit. Kulit putih, kulit hitam. Kebetulan Gandhi ini orang India, tapi India bukan yang bagian Saruhkan atau bagian Amerikan. Jadi tidak putih, hitam. Kalau lihat fotonya ya hitam, India yang asli. Bukan India yang kecampur ras Arya, India yang Dravida. Dari situlah nanti dia juga banyak mengalami diskriminasi. Pernah dilemparkan dari kereta karena meskipun dia sudah naik, sudah beli tiket VIP, tapi begitu masuk ruang VIP, karena dia kulit hitam, dia dilemparkan keluar dari kereta. Pernah dipukuli oleh satpam-satpam stasiun. Pokoknya dia banyak mengalami peristiwa. Meskipun kuncinya satu, dia tidak melawan. Meskipun setelah dia dipukuli, banyak teman-temannya yang pejabat ingin ngangkat kasus itu, tapi dia tidak mau. Dan dengan kepandaiannya menggugah orang, dia bikin organisasi-organisasi untuk biar orang-orang India di Afrika menunjukkan jati dirinya, tidak cuma jadi kuli yang diperas habis-habisan. Dan gaya ini nanti yang dia bawa ketika sudah kembali ke India dan sukses. Bagi yang suka sepak bola, idolanya Gandhi juga sepak bola. Waktu di Afrika Selatan, di antara cara dia untuk dekat dengan masyarakat adalah memajukan sepak bola. Dia sempat bikin 3 klub di sana dan bikin asosiasi sepak bola pertama di Afrika Selatan. Itu Gandhi. Meskipun kalau kalian baca biografinya, kenapa kok sepak bola? Karena sepak bola adalah olahraganya orang miskin. Nah, jadi bagi yang suka sepak bola, mohon maaf, sepak bola memang olahraganya. Karena zaman itu termasuk di India, olahraganya orang kaya itu kriket, bukan sepak bola. Oke, meskipun sekarang sepak bola itu mahal, tapi pada zamannya dia dianggap olahraganya orang miskin. Oke, terus apalagi ya? Sudah banyak biografinya ya. Dari Afrika nanti dia kembali ke India, melihat mirip situasi di India kayak di Afrika Selatan, cuma kali ini yang dihadapi adalah Inggris. Dan dimulailah perjuangannya yang luar biasa, yang menggoncangkan dunia, yaitu ahimsa. Menjatuhkan penjajah lewat perjuangan tanpa kekerasan. Dan ini eksperimentasi yang mungkin hanya sekali terjadi di dunia. Tidak bisa diulang lagi, karena mungkin nggak ada Gandhinya. Mungkin aura seorang tokoh juga menentukan.
Dan Inggris akhirnya kan terus bisa keluar dari India, antara lain akibat perjuangannya Gandhi. Hampir semua cita-citanya Gandhi sukses dengan gaya anti kekerasan ini, kecuali satu: mempersatukan orang India lintas ras, lintas agama. Itu aja yang tidak sukses. Peristiwa-peristiwa berdarah banyak terjadi gara-gara pertikaian antar ras, khususnya antar agama. Yang paling terkenal kan Islam sama Hindu. Yang itu tragedi luar biasa. Saat apalagi ketika terjadi pemisahan India-Pakistan itu kan, Gandhi adalah orang yang sangat tidak setuju, karena dia idenya adalah persatuan, bukan perpecahan. Dan terbukti ketika ada perpecahan, ya perpecahan lagi. Nanti Pakistan Timur kan jadi Bangladesh, pecah lagi, pecah lagi. Dan gagasan itu yang sangat ditentang. Dan jangan dianggap pecah itu terus sekedar pecah. Darah tumpah di mana-mana. Jangan dianggap Indonesia sama Timur-Timur udah lepas saja. Jangan lepas, itu nggak sesimpel itu. Kalau kalian baca sejarahnya juga darah tumpah di mana-mana. Dan itu yang bikin nanti di akhir hidupnya, beberapa tahun terakhir sebelum dia meninggal, dia bersumpah akan puasa dan tidak akan berbuka puasa, tidak akan mengakhiri puasanya sebelum orang-orang yang bertikai itu rukun. Tapi ini gak sukses, sampai dia meninggal ditembak oleh pengawalnya sendiri, militan Hindu, karena kecewa dengan kebijakannya Gandhi yang pro pada semua agama, meskipun agamanya Gandhi sendiri Hindu. Nah, itulah kisah seorang Gandhi, ringkesnya begitu. Oke, saya kira itu kita akhiri. Dari situ kan sudah tergambar kayak gimana sosok seorang Mahatma Gandhi, sang jiwa besar yang namanya Gandhi. Nanti anak-anak cucunya dari klan dari Trah Gandhi kan juga beberapa terjun ke politik, tapi nasibnya juga tragis. Ada Rajiv Gandhi, ada Indira Gandhi. Sebenarnya Trah, tapi bukan langsung keturunan dari Gandhi. Yang anak-anaknya Gandhi kebanyakan niru jejak bapaknya, memilih kehidupan Brahmacari. Oke, kita lihat sekarang apa sih ajaran-ajaran Hindu yang menginspirasi Gandhi, yang nanti terkenal di buku-buku dinisbatkan sebagai pikiran-pikirannya Gandhi. Ini kalian pasti pernah dengar Satyagraha. Satya itu kebenaran. Satyagraha itu berarti hidup demi kebenaran. Graha itu kan kalau di Indonesia terus diterjemahkan jadi rumah. Jadi berarti apa? Kita harus tinggal dalam kebenaran. Satu-satunya parameter yang valid, yang bisa dan bahkan harus jadi landasan aktivitas berpikir, berbicara, berperilaku kita adalah kebenaran. Tidak boleh ada yang selain itu. Kebenaran sama dengan Tuhan, katanya Gandhi. Kalau kita hidup demi kebenaran, itu sama dengan hidup demi Tuhan. Kalau kita mengabdikan diri kita pada kebenaran, itu sama dengan mengabdikan diri kita pada Tuhan. Tidak usah tanya kebenaran itu apa, kamu sudah tahu. Hati kecilmu sudah bisa menjawab. Akalmu masih waras, bisa ngasih fatwa. Dan hiduplah demi itu.
Hari ini kamu tanya-tanya terus tentang kebenaran karena kamu terbiasa hidup manipulatif, terbiasa bikin alasan-alasan tidak perlu terhadap kesalahan yang sebenarnya kamu ngerti itu salah. Maka akal dan batinmu jadi tumpul, sehingga tiap hari kamu bingung, saya nyari kebenaran Pak, mau nyari kemana? Kebenaran sudah ada dalam dirimu. Tanyakan ke dalam. Kalau dalammu tidak jawab, berarti ada yang tidak beres. Ayo dibereskan. Kalau hatimu nggak jernih, jernihkan. Kalau pikiranmu nggak sehat, sehatkan. Bagi yang sering manipulatif, sering membohongi dirinya sendiri, latihan jujur. Jujur pada diri sendiri itu hari ini kelihatannya agak mahal. Jujur pada diri sendiri itu kalau salah ya salah, kalau keliru ya keliru. Meskipun terus minta maaf boleh, minta dispensasi boleh, tapi pertama-tama akui itu salah. Hari ini jarang orang yang ngaku salah itu kayak wabot. Sudah jelas salah aja nyari alasan, nyari argumen. Sudah jelas buktinya korupsi, pembelaannya bisa setebal ini loh. Itu kan sama dengan tidak mau dia disebut korupsi. Padahal semua orang juga ngerti korban-korbannya, hartanya, kabeh sudah jelas korupsi. Tapi begitu bikin pembelaan itu tebel segini. Kalau kalian baca itu mungkin iki jane dudu koruptor tapi malaikat ini. Wapik kabeh isine. Itu Indonesia hari ini. Ndak satyagraha. Jadi kalau kalian satyagraha, maka kalian hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup dalam Tuhan. Kalau dalam bahasanya Sufi, kalau kalian jalan berarti Allah yang melangkah. Kalau kalian bergerak berarti Allah yang bergerak. Kalau kalian melihat berarti Allah yang melihat. Itu satyagraha. Kalau kalian sudah kayak gini hidupmu jangan khawatir. Kamu akan selamat. Tidak ada yang bisa nyakitin kamu. Hidup lingkungan sekelilingmu akan jadi sumber yang menyelamatkanmu. Kamu akan jadi orang yang berani, kayak Gandhi. Dia berhadapan dengan apapun tidak takut. Meskipun masuk ke parlemen Belanda yang mewah, dia cuma pakai baju kayak orang ikhram itu, bawa tongkat, duduk-duduk, diketawain banyak orang, tidak masalah. Beberapa kali di penjara, nggak masalah. Nggak ada yang bisa bikin dia takut. Tuhan sendiri yang nolong dia dan dia sangat yakin itu. Jadi kuat. Satyagraha. Jangan khawatir, jangan nunggu ditolong orang, nggak usah capek-capek cari relasi. Kalau kita benar, yang lain akan mendukung kita semuanya. Satyagraha. Tapi kalau kalian ragu benar apa enggak, mungkin karena terkontaminasi macam-macam tadi, yang lain juga ragu. Maka prinsip pertama untuk bisa melahirkan seorang Gandhi, karena semakin banyak Gandhi, dunia semakin tentram nantinya. Hari ini sedang defisit. Hari ini rata-rata orang ngamuan semua. Sak kiai-kiai ini nesu kabeh. Coba kamu lihat TV itu, isinya ngamuk, nyalahkan kiri, nyalahkan kanan, semuanya. Nggak ada yang nyalahkan dirinya sendiri. Nggak ada yang begitu diwawancara, oh saya minta maaf ya, mungkin saya yang salah ini, kemarin saya terlalu banyak omong dan keliru. Mana ada menteri yang jelas keliru aja ya sih molak-malik kata-katanya. Nggak ada. Nggak ada yang satyagraha. Kita butuh banyak sekali politisi gaya Gandhi, yang diidolakan oleh Soekarno, yang diidolakan oleh Gus Dur. Oke, jadi diingat-ingat. Ini prinsip tidak untuk politisi saja sebenarnya, semua orang harus satyagraha.
kenal kebenaran, terus hidup dalam kebenaran, memperjuangkan kebenaran, bahkan siap berkorban untuk kebenaran. Itulah satyagraha. Kayak katanya filosof bahwa kalau kebenaran, kalau Tuhan itu benar, maka kebenaran itu ya Tuhan itu sendiri. Jadi di antara cahaya Tuhan yang langsung tanpa perantara jatuh ke bumi, itu kebenaran. Kalau yang lewat kamu kan masih ada perantara jasad. Alam semesta masih lewat perantara benda. Tapi satu-satunya yang tanpa perantara itu kebenaran, yang oleh bahasa Jawa sering diganti istilahnya jadi kasunyatan. Ya nanti belajar di yang Jawa. Itu yang pertama, prinsip pertama. Dari satyagraha inilah nanti lahir prinsip besar yang sangat terkenal, yaitu ahimsa. Secara harfiah, ahimsa itu lawannya himsa. Kalau himsa itu keras, agresif, menyerang, suka menyakiti. Kalau ahimsa kebalikannya. Bahasa Sanskerta kan begitu ada A berarti tidak. Agama kan gitu. Gama itu kacau, rusak, awut-awutan. Tapi begitu dikasih A jadi agama. Berarti orang yang beragama harusnya hidupnya harmonis, ndak rusak, ndak kacau. Kok beragama malah kacau, itu jangan pakai istilah agama. Kalau di Singapura istilahnya bukan agama tapi ugama. Saya tidak tahu kalau ugama itu dari bahasa apa. Kalau di Jogja, agama kehilangan A-nya, Gama, Gajah Mada, universitas itu. Oke, jadi secara harfiah ahimsa gerakan tanpa kekerasan. Ahimsa artinya tidak menyakiti, menolak keinginan untuk membunuh dan tidak membahayakan jiwa yang lain. Bukan menolak membunuh loh ya, bahkan menolak keinginan untuk menyakiti dan membunuh. Cuma keinginan saya kalau bisa jangan. Kamu kan sering kalau gegeran sama temanmu sudah gregetan, tak banting sisan gue enggak. Nah, itu kan sudah keinginan. Itu aja kalau bisa jangan. Masih keinginan itu sudah destruktif. Paling tidak di pikiranmu. Ya kan? Antara cuma kamu pikir banting dia dengan kamu banting beneran, itu levelnya sebenarnya nggak jauh. Kamu mikir banting dia itu kan sudah ada gambarnya di sini banting. Dengan kamu banting beneran kan kacak sidik, cuma dia tidak sakit. Ketika kamu banting beneran dia sakit. Untuk dirimu yang melakukan itu sebenarnya selisihnya cuma sangat sedikit. Yang satu bisa urusan polisi, yang satu enggak. Kamu memperkosa cuma membayangkan dengan memperkosa beneran. Itu 1 dan 2 ini dari aspek yang satu goib, yang satu real, itu memang jauh. Yang satu bisa ditangkap polisi, yang satu enggak. Tapi bagi dirimu sendiri yang membayangkan atau yang melakukan, itu sebenarnya selisihnya sangat sedikit. Kamu membayangkan memperkosa itu gambarnya di sini kan sudah lengkap. Ya kan, wis gambare mulai dicopot bajunya sampai gambar sampai lengkap. Wis padha wae kuwi. Rusaknya sama, dampak destruktifnya bagi dirimu sama. Maka hati-hati dengan pikiranmu. Jadi keinginan aja untuk menyakiti, kalau bisa jangan. Tidak menyakiti hati, berarti harus menenggang yang lain, harus sensitif. Terus tidak membenci apapun yang terjadi.
Tidak boleh benci, termasuk pada yang jahat-jahat. Karena benci itu bukan dia yang defisit, tapi kamu. Orang yang kamu benci itu loh tidak ngerti apa-apa. Aku benci setengah mati padamu, kamu kan gak terasa apa-apa. Jadi yang sakit di sininya, yang sumpek gak bisa tidur, itu kan kamu yang benci. Yang dibenci gak ngerti, kecuali kamu terus ngirim SMS ancaman apa mau cegat di tengah jalan, itu urusan lain. Tapi kebencian itu sendiri sudah merusak kamu yang punya rasa benci. Ngapain kamu habiskan energimu untuk dia yang ketawa-ketawa dan kamu sendirian sumpek? Kebencian. Terus tidak membuat marah, tidak nyari keuntungan sendiri dalam hubungan apapun dengan orang lain. Dan yang terakhir, tidak memperalat serta mengorbankan orang lain. Itu konsep ahimsa, anti kekerasan. Katanya Gandhi, ahimsa itu seperti dua sisi mata uang dengan satyagraha. Tidak mungkin orang bisa satyagraha kalau tidak ahimsa. Tidak mungkin orang bisa hidup dan memperjuangkan kebenaran kalau dia sendiri suka kekerasan. Jadi dia kayak saudara kembar, katanya Gandhi. Terus, dari mana sih ahimsa itu? Ahimsa ya dari Hindu sebenarnya, dari Upanishad. Kalau di Upanishad, manusia itu cenderung punya karakter konflik dan keras. Namanya ada Satripu. Satripu itu ada 6 godaan, ada 6 ujian yang harus dihadapi oleh manusia. Yang pertama nafsu, yang kedua keserakahan, ambisi, yang ketiga amarah, yang keempat kemabuan, yang kelima kebimbangan, yang keenam iri. Batinmu itu tiap hari digoda oleh 6 hal ini. Dan 6 hal inilah sumbernya kekerasan dan konflik. Kalau setiap orang bisa mengatasi 6 ini, percayalah tidak ada konflik yang tidak selesai. Kalau nafsu tidak kamu jadikan raja, kamu nggak akan gegeran dengan orang lain. Kalau ketamaanmu terkontrol, kamu nggak akan tabrakan sama orang lain. Kalau amarahmu bisa kamu kuasai, tidak akan ada masalah. Kalau kemabuan itu maksudnya keterlenaan, ketidaksadaran. Kan sekarang banyak orang yang tidak sadar, melakukan sesuatu seolah-olah itu penting bagi dia tidak sadar bahwa itu tidak penting sama sekali. Saya punya teman orang Madura, masih mahasiswa. Biasanya dia menghabiskan pulsa seminggu itu mahal-mahalnya 5.000. Sekarang dia habisnya bisa nyampe 30-40 ribu gara-gara Dangdut Academy. Itu karena masih ada kontestan Maduranya satu. Dia tidak kenal sama yang Madura itu siapa, pokoknya Madura. Dia harus mati-matian mengeluarkan modalnya. Dari 5.000 bisa nyampe 45.000. Kemabuan, keterlenaan, kamu nggak sadar. Kebimbangan, mikir itu bagus, terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan untuk hal yang sudah jelas, yang lahir kebimbangan.
Kayak kamu bangun malam, sholat malam itu bagus, tapi begitu bangun kamu mikir, enaknya sholat enggak ya? Kok adem ya? Kok turun mesti. Ya kan? Untuk hal yang sudah jelas benar dan bagus, nggak usah terlalu banyak pertimbangan. Yang jelas jelek juga nggak usah terlalu banyak mikir. Wah ini pengawasi pas enggak ngawasi, ini ada catatan. Tak buka enggak ya? Tak buka nanti yes, ketemulah kebimbangan. Biasanya ya terus dibuka. Ya kan? Hati-hati, pikiran bisa menjebak. Untuk yang sudah sangat jelas, nggak usah dipikir lagi. Kebimbangan, dan itu musuhmu. Bisa melahirkan konflik, bisa melahirkan kekerasan. Dan yang terakhir iri. Iri ini sangat manusiawi. Tidak ada orang yang tidak iri. Mungkin pada temannya, mungkin pada saudaranya, mungkin pada artis-artis. Kalau lihat infotainment kan kamu sebelnya setengah mati. Mungkin bukan karena infotainmentnya, karena kamu iri, enak jadi artis. Ya kan? Kerja sebentar 10 juta. Isinya cuma gitu-gitu. Bikin acara nggak mutu. Kamu marah-marah acara nggak mutu, coba kamu ditawani, Mas mau ikut syuting? Mesti, mau, mesti gitu. Ya kan? Meskipun bagian teriak lala-lala aja kamu mau. Berarti tadi kamu cuma iri itu, nggak benar-benar ngeritik acaranya. Kamu cuma iri kok, enak ya siaran itu. Dan ketika kamu diajakkan terus iya. Nah, itu iri hati, masalah. Ini yang membutakan kita, yang bikin kita kadang-kadang terus memilih kekerasan, yang menggelapkan pikiran. Menggelapkan pikiran kalau dalam bahasa India buta kala. Kalau di Indonesia kan buta kala terus jadi raksasa. Basa Jawane buta. Jadi ada sisi buta, ada sisi raksasa dalam diri kita. Dan dia akan bangkit kalau 1000 ini, 6 godaan ini kita manjakan. Jangan salah, kamu punya potensi untuk merusak yang luar biasa. Kalau 6 hal ini tidak kamu kontrol. Itu prinsip dasar ahimsa yang diambil dari Upanishad. Ini nanti yang menginspirasi Gandhi. Selanjutnya, apa sih aksioma-aksioma itu? Semacam asumsi yang jangan dibantah. Itu aksioma. Kalau dibantah ya teorinya hancur. Inilah aksiomanya ahimsa. Kenapa orang harus ahimsa dan apa yang menyebabkan orang harus ahimsa? Yang pertama, ahimsa itu mensyaratkan pemurnian dan penyucian diri. Untuk bisa hidupmu anti kekerasan, untuk bisa hidupmu tidak suka dengan konflik, milih kedamaian dan harmoni, kamu harus bersih-bersih dulu. Selama masih banyak kotoran dalam dirimu, tidak bisa. Kamu masih ganas, masih ambisius, masih banyak rasa iri, masih banyak hasrat-hasrat yang terpendam. Tiba-tiba pengen ahimsa, ya bisa sih, cuma nanti pada saatnya akan hilang. Kayak buih, waktu semangat meletup, ahimsa pak saya, damai, saya tidak suka kekerasan saya. Mesti tidak suwe kalau tidak didahului dengan pembersihan diri. Pulang dari ngaji, wis pokoknya aku ahimsa, anti kekerasan. Disalib, dibel motor, wis peduli amat, pokoknya damai. Tidak bisa. Besok pagi mesti keluar lagi watak aslinya. Kenapa?
prosesnya nggak secepat itu. Diawali dari murnikan dulu diri kita, identifikasi hasrat-hasrat. Jangan-jangan masih ada rasa iri dalam diri kita, dibereskan dulu. Ambisi-ambisi yang tidak penting, nafsu-nafsu yang terpendam, yang ngotori HP dan ngotori pikiran, dibereskan dulu. Kayak di Kama Sutra kemarin loh. Kalau sudah nggak kuat, ya kawin no. Jangan cuma membayangkan. Karena bedanya 180 derajat. Ya kan? Kalau belum nikah, nyenggol satu dosanya 1000. Kalau sudah nikah, nyenggol satu pahalanya 1000. Yo, 180 derajat. Makanya kalau sudah ada calonnya, sudah siap semuanya, ngapain cuma dibayangkan. Ya wis, sikat wae. Oke. Biar nggak jadi ganjelan di pikiranmu, malah ngerusak-ngerusak pikiran. Kalau sudah beres kan bersih pikiranmu. Oke, asal nggak punya hasrat lagi, nyari lagi yang lain ini. Ya itu ya rusak, nggak situ ahimsa itu. Kamu bisa ada piring terbang. Oke, yang kedua, ahimsa itu tidak sekedar kemauanmu, tapi juga kemampuanmu dan kerelaanmu. Jadi nggak sekedar, Pak, saya mau anti kekerasan. Mampu ndak kamu dan rela nggak kamu? Anti kekerasan itu ndak gampang loh. Kalau kamu ditabrak orang, kamu dulu yang bilang, oh ya saya maafkan, ndak apa-apa, sampean mesti nggak sengaja. Itu anti kekerasan. Kalau kamu dimaki-maki orang, oh ya saya minta maaf, mungkin saya yang salah. Paling tidak kan saya bikin kamu marah-marah, itu ahimsa. Jadi nggak lihat konflik, nggak lihat kekerasan. Yang ada di kepalanya adalah harmoni dan kedamaian. Kalau ada yang nyuri barangmu terus, lu sampean kok nyuri, memang butuh beneran. Kalau butuh ya dibawa aja, monggo, ndak apa-apa. Jadi nggak jadi begal mungkin orangnya. Mas, motornya mana? Oh butuh tuh sampean. Wah bawa silahkan motornya, ini STNK-nya. Nah ya kan gitu. Besok datang ke rumah, ini alamat saya, tak kasih sekalian sak BPKB-nya kalau mau. Nah besok kalau datang ke rumah, kamu kan tinggal manggil polisi. Ya kan gak jadi gegeran. Daripada kamu bertahan, wassalam kelangan nyawa. Memangnya orang begal bisa dilawan. Ahimsa, anti kekerasan ben selamat. Ada kerelaan, ada kemampuan. Keras lawan keras, maka siapa yang lebih keras dia yang menang. Mungkin begalnya kalah, mungkin kamu yang kalah, tergantung siapa yang lebih keras. Tapi kalau ahimsa, tidak ada yang kalah. Dan tidak ada yang jatuh. Jatuh dalam arti, ya kayak begal tadi loh. Kalau dia mau begal, terus mbok kasih aja kan dia nggak jadi berdosa. Kekerasan juga nggak terjadi. Semuanya safe, aman. Nggak jadi urusan polisi, kamu nggak perlu nyangoni polisi, nyangoni jaksa, nyangoni pengacara, urusan beres. Tapi kalau kekerasan, salah satu jatuh. Mungkin kamu, mungkin begalnya. Kalau begalnya jatuh, alamat ada nyawa hilang. Karena habis itu dikeroyok wong akeh mesti. Atau kalau yang jatuh kamu, ya podo, motormu hilang, kamu bonyok. Sama, 50-50. Maka ada kemampuan, ada kerelaan. Cuma ini bukan sesuatu yang kayak tadi sekedar dimaui. Sekedar kamu nanti pulang ono begal tenan mbok praktekin, ndak. Ada kemampuan, kerelaan. Jiwa yang nek basa Jawane sudah semeleh. Ndak ada ambisi lagi di sana. Dunia sudah nggak menarik, nggak ada satupun yang bikin terikat. Baru orang bisa ahimsa. Tapi kalau kamu masih banyak jatuh cinta dengan dunia,
dalam hal apapun susah untuk ahimsa. Karena kalau kecintaanmu diambil orang mesti rame, tidak bisa damai. Disebut di prinsip aksioma yang ketiga, ahimsa pasti menang menghadapi kekerasan. Karena kekuatan ahimsa itu lebih besar daripada kekuatan kekerasan. Ini filsafat timur yang bisa ngomong. Kelembutan itu lebih unggul daripada kekerasan. Keras itu gampang patah, gampang pecah. Tapi kalau lembut enggak. Kalau lembut lentur, tahan lama. Sabuk itu lentur maka enggak gampang putus. Tapi gelas ini keras maka dia kalau jatuh pecah. Orang yang keras pun hidupnya jauh lebih berat, lebih susah adaptasi. Tapi orang yang lentur gampang adaptasi, hidupnya mungkin lebih panjang bahagianya, umurnya lebih dawa. Kelembutan mengalahkan kekerasan. Makanya Al-Quran sering saya bilang, di pesan intinya kan, mungkin kamu malas memahami Quran, baca aja kata-kata paling tengah dari Al-Quran. Falyatalattaf, lembutlah, lenturlah, jangan keras. Kalau keras kalahmu cepat. Terus yang keempat, bahkan ini sebenarnya nggak urusan kalah mengalahkan. Kalau kamu ahimsa, kamu tidak akan ketemu kalah. Kenapa? Karena kamu tidak butuh menang-menangan. Orang yang tidak pingin kalah kan tidak bisa menang. Orang yang tidak pingin menang kan tidak bisa kalah. Kalah menang itu kan dalam perlombaan, kompetisi. Dan kompetisi itu kekerasan. Kalau orang yang tidak ikut kompetisi kan tidak ada kalah menang. Meskipun misalnya di kampus kompetisi sama temanmu, yang satu IP-nya 4, yang satu IP-nya 2. Terus yang IP-nya 4 ngetawain, apa IP cuma 2. Tapi kalau kamu ahimsa kan kamu nggak merasa kalah. Ya enggak apa-apa, ya kemampuanku memang cuma sampai 2. Ya selamatlah kamu bisa nyampe 4. Ini kan tidak ada urusan sama menang kalah. Oke, itu ahimsa. Jadi jangan khawatir, kamu tidak bisa kalah kalau ahimsa. Kenapa? Ya karena kamu tidak akan ketemu kompetisi. Kemampuan paling dahsyat dari ahimsa adalah kamu tidak bisa ketemu musuh. Karena tidak bisa ketemu musuh, maka kamu tidak pernah kalah. Dan pendekar paling dahsyat itu kan pendekar yang bisa bikin dirinya tidak punya musuh. Bukan pendekar yang menang terus kalau perang. Tidak. Kalau kamu bisa memposisikan dirimu sampai tua besok tidak ketemu-ketemu musuh, semuanya teman, semuanya friend dan harmoni, berarti kamu pendekar yang luar biasa. Itu prinsipnya ahimsa. Oke, jadi ada 5 aksiomanya ahimsa. Yang pertama, bersihkan dirimu, asah kemampuan dan rasa rela semelehmu. Yang ketiga, yakinlah bahwa ahimsa, kelembutan itu jauh lebih kuat daripada kekerasan. Yang keempat dan kelima, kamu tidak akan pernah kalah. Tapi juga tidak perlu mikir kemenangan. Karena ini bukan urusan kalah menang. Kalau visi ini bisa kamu pakai, hidupmu jauh lebih tentram dibandingkan hidup yang kemerungsung. Model hari ini yang paradigmanya selalu ekonomi dan uang, selalu persaingan, selalu ngitung-ngitung. Yang mahasiswa saingan sama teman-temannya siapa IP-nya paling tinggi. Yang pegawai hitung-hitungan siapa gajinya paling tinggi. Yang ABG hitung-hitungan siapa pacare paling cakep.
Yang selalu begitu, selalu dalam segala apapun. Kamu aja masuk ke sini selalu lirik, wow, lebih enak yang duduk di sana. Yang satu, kapok kamu duduk di situ. Ada yang bilang, itu kan selalu perhitungan. Semacam kompetisi dalam hal apapun. Padahal tidak penting yang gitu-gitu. Nah, itu aksiomanya ahimsa. Ada 3 modelnya ahimsa. Ada non-violence of the strong, ada non-violence of the weak, dan ada non-violence of the coward. Ini semacam, kalau di hadis, man ro'a minkum mungkaron falyughayyirhu. Kalau of the strong, biadihi. Cuma biadihinya bukan kekerasan. Kalau of the weak, itu mungkin yang tengah-tengah. Dan yang coward itu untuk orang-orang yang lemah. Meskipun weak artinya lemah, tapi coward kan lebih rendah posisinya dari orang lemah. Kalau orang-orang kuat, karena dia posisinya kuat, bargainingnya kuat, cara anti kekerasannya mungkin dengan berdiam diri, demonstrasi, atau melakukan lobby, dialog, biar nggak terjadi konflik. Ini orang-orang kuat. Kalau kamu kenal sama bupati, sama gubernur, nggak usah capek-capek demo, ditemui aja, diajak dialog, diajak diplomasi. Atau kalau kamu nggak kenal, ya lawan dia, cuma jangan pakai kekerasan. Aksi diam. Jarang sekarang ya demo dengan aksi diam. Nggak lego mungkin kalian. Sing enak itu kan demo teriak-teriak sampai suara muntah. Tapi aksi diam. Saya bilang tadi diam itu jauh lebih dahsyat loh daripada rame. Kamu berhadapan dengan temanmu yang pendiam, itu kan agak harus mikir daripada dengan temanmu yang cerewet. Coba aja rasakan. Agak ada segannya, agak konco iki kok meneng wae ya, janjane karepe apa ya. Kadang-kadang kamu salah tingkah sendiri padahal dia juga enggak ngapa-ngapain. Ya kan? Diam itu jauh lebih dahsyat daripada kakean tingkah. Yang kedua, kalau kamu lemah, berarti nggak punya kuasa, ya boleh melakukan demo. Selain aksi diam, mungkin dengan puasa, mungkin dengan mogok makan, antara lain loh ya, yang pernah dilakukan di era Gandhi. Cuma dasarnya bukan karena takut pada musuh, tapi karena sayang pada musuhmu. Kalau kamu misalnya demo Jokowi, demo gubernur, demo siapa aja, itu dasarnya bukan karena marah atau takut, tapi karena kamu sayang pada dia. Ini orang harus keliru, harus diselamatkan. Kasihan kalau dia tidak selamat. Kasihan kalau dia salah, korbannya nanti banyak. Itu kan sayang namanya. Bukan karena benci. Wah, ini mumpung salah, dulu kan musuhku ini, ndak tak pilih kok ternyata jadi. Wah, itu habis disikat. Ndak, itu berarti dasarnya masih kebencian. Ndak setuju demo, itu dasarnya harus tetap sayang. Kenapa kok kamu protes, kamu komplain padaku? Karena aku sayang padamu. Bukan karena, kalau aku ndak sayang padamu, kamu salah, kamu keliru, aku diem aja, cuek aja dong. Tapi karena aku sayang, kamu tak ingetin. Kalau enggak, dadeh, kita enggak usah ngomong aja kan. Itu demo dengan cara diem. Ndak enak loh. Coba kamu sak kos-kosan, temenmu kan kamu milih mana dia komplain dengan cara marah-marah, apa tiba-tiba diem, ndak ngomong 2 hari. Kamu kan lebih gelisah kalau dia ndak ngomong 2 hari. Kamu mesti mikir iki cah iki kenapa yo, kalbonan ning ndi kok ora ngomong-ngomong. Tapi begitu dia marah, kwek kan gampang selesai urusannya. Oh itu toh, kalau itu sih beres. Tapi kalau diem, itu kamu lebih susah. Itu power diam itu luar biasa, jangan salah.
Terus ada lagi orang yang di bawahnya lemah. Memang dasarnya dia penakut. Ada level orang tertentu, ya mungkin rakyat yang sangat kecil. Kalau kita kan rakyat kecil. Nah, mungkin ada rakyat yang sangat kecil, lebih kecil dari kita. Kan ada kan, mungkin petani-petani di pelosok itu lihat kalian kan, wah ini mahasiswa orang besar. Tapi kita merasa kecil. Mungkin ada yang di bawah kita yang sangat kecil, yang tidak bisa mikir, tidak bisa apa-apa. Nah itu mungkin perlu sedikit pelatihan, perlu sedikit masukan-masukan. Tapi tetap bisa diarahkan untuk ahimsa, untuk melakukan gerakan anti kekerasan. Termasuk yang sempat dijelaskan oleh Gandhi, perempuan. Perempuan itu kan diantara yang kadang-kadang merasa tidak pada tempatnya melakukan aktivitas-aktivitas semacam komplain, semacam demo dan lain sebagainya. Boleh, tidak apa-apa. Maka perlu penyadaran-penyadaran. Non-violence of the coward. Setelah identifikasi diri baru terus melakukan aktivitas-aktivitas anti kekerasan. Oke, itu model-modelnya ahimsa. Oke. Sebenarnya kalau dalam agama Hindu, ahimsa itu menunjukkan bahwa kita manusia. Karena sebelum ahimsa itu kan himsa, keras. Keras itu ciri manusia yang peradabannya belum maju, masih pindah-pindah. Alatnya masih batu, kayu, dan yang sejenis itu. Makanannya serba binatang, karena belum mengerti cocok tanam. Itu kan sangat keras. Kalau kalian lihat film-film dokumenter manusia sebelum peradaban ini kan keras luar biasa. Cirinya himsa. Tapi semakin kesini, semakin maju, semakin modern kan semakin ahimsa. Semakin tertata, semakin tertib, semakin damai. Maka katanya teori ini, kok ada orang suka kekerasan, berarti dia cara berpikirnya masih primitif, masih sebelum peradaban. Kok ada temanmu sidik-sidik ngamuk, nah itu berarti evolusinya belum sempurna. Belum selesai. Jadi ya gak usah diladeni, kamu tinggal bilang, ya sudah kamu berevolusi dulu, jadi manusia modern. Kok sidik-sidik nesu, sidik-sidik ngamuk, sidik-sidik nantang gelut, nah itu berarti evolusinya belum sempurna. Preman-preman yang sidik-sidik marah-marah nantang gelut, atau begal-begal, itu sebut aja mereka, itu manusia yang belum berevolusi. Hidupnya sangat keras. Nah, padahal harusnya manusia dalam peradaban hari ini itu hidupnya jauh lebih beradab. Itu nanti yang dijadikan modus antara lain bahwa beberapa Brahmacharya termasuk Gandhi itu vegetarian. Dia tidak mau makan yang daging-dagingan, karena dianggap itu diantara ciri manusia yang evolusinya belum sempurna. Manusia yang evolusinya sempurna sudah ngerti cocok tanam, yo hasil cocok tanamnya yang dimakan, bukan makhluk hidup yang lain. Nah itu perspektif kalau itu. Tapi yang jelas yang urusan kekerasan tadi yang harus kamu bereskan. Kalau batinmu masih keras, masih suka marah-marah, nah itu masalah. Berarti evolusimu belum tuntas. Oke. Di mana sih? Kenapa sih harus ahimsa? Kalau anti kekerasan kan berarti harus nggak usah terlibat dalam hidup sehari-hari, Pak. Minggir aja. Kok anti kekerasan ada yang demo sampai diem segala? Enggak. Meskipun anti kekerasan juga harus peduli dengan kehidupan sehari-hari.
Tidak boleh orang pasrah, tidak peduli lagi pada kehidupannya, cueklah semuanya. Tapi juga nggak boleh agresif, menang-menangan, semua dikalahkan. Jadi ahimsa itu titik tengah antara hidup yang agresif dan hidup yang menyerah. Dua-duanya tidak manusiawi. Hidup yang manusiawi itu yang gitu, tidak menyerah, apalagi berhadapan dengan kekuasaan yang membelenggu, yang tiran, yang tidak nyerah. Kalau nyerah berarti nggak manusiawi. Nggak ada orang yang secara sadar mau ditindas. Kebalikannya, melawan tiran, melawan kekerasan, melawan orang jahat kok dengan kekerasan, itu ya sama aja. Kamu levelnya berarti sama. Sama-sama tidak manusiawi. Antara yang kritik dan yang dikritik posisinya sama. Kamu juga pakai kekerasan, dia juga pakai kekerasan. Nah, bedanya apa? ISIS bantai orang, yang anti ISIS bantai ISIS, podo. Kekerasan dengan kekerasan sama aja. Tidak ada bedanya. Itu dasar berpikirnya. Maka jangan dong kekerasan, jangan dilawan dengan kekerasan. Apa bedanya? Itulah dasar berpikirnya ahimsa. Gandhi sempat menyebut Al-Quran di tulisannya. Katanya Gandhi, sebenarnya semua agama itu anti kekerasan, termasuk Islam. Meskipun ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang konotasinya kekerasan, tapi sebenarnya itu jalan agar ahimsa, ketidakkerasan bisa hidup. Jadi kalau katanya Gandhi ini, kalau ada ayat di Quran kok ini kok ayat kok keras, mungkin nyuruh orang perang, nyuruh orang saling membunuh. Katanya Gandhi, kalau yang paham Quran itu sebenarnya jalan agar kehidupan anti kekerasan setelah itu bisa subur. Ini yang ingin meneliti, mungkin ada mahasiswa yang menggeluti tafsir, silakan dilacak. Bahwa ayat-ayat kekerasan dalam Islam itu sebenarnya ada untuk tujuan anti kekerasan. Itu agak dalam analisisnya. Yang ahli tafsir yang bisa silakan dikumpulkan secara tematik ayat-ayat kekerasan, terus dicek konteksnya. Apa iya ayat-ayat kekerasan itu sebenarnya ujungnya adalah untuk menghidupkan hidup yang anti kekerasan. Itu katanya Gandhi. Oke, kita lewati sekarang ahimsa. Sudah terlalu lama saya ngomong ahimsa. Sekarang gagasan selanjutnya dari Gandhi adalah swadesi. Swa itu sendiri, desi itu apa? Kamu kenalnya Desi Ratnasari apa Desi yang sedang sendirian. Swadesi itu cinta tanah airnya sendiri. Caranya apa? Abdikan hidupmu. Jadi hidup kita adalah pengabdian di semua level. Hidup pribadimu abdikan untuk kebaikan keluargamu. Kalau keluargamu sudah bagus, abdikan untuk kebaikan masyarakat sekelilingmu. Kalau kehidupan masyarakat sekelilingmu sudah bagus, abdikan untuk kebaikan negaramu. Itu swadesi. Jadi berhadapan dengan negara, dengan lingkungan, dengan keluarga, jangan menuntut, tapi mengabdi. Itu yang jarang ditemukan di Indonesia hari ini.
Setiap orang minta sesuatu dari Indonesia. Sak presiden-presiden nih. Harusnya ndak. Harusnya swadesi, memberikan sesuatu sekecil apapun yang kamu mampu. Termasuk yang terkenal kan praktek swadesinya Gandhi, bikin memintal benang sendiri. Gandhi itu nyuci sendiri, kemudian nyetrika sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri. Nanti di asramanya itu banyak orang mintal benang, termasuk baju yang dia pakai. Memenuhi kebutuhan sendiri. Terus jadi hidup ini labelnya adalah pengabdian untuk alam semesta yang dimulai dari keluarga. Ya cara paling gampang yang disebut tadi, membeli produk dalam negeri kalau bahasa sekarang. Jadi kalau tidak ada di dalam negeri, bikin sendiri. Jangan ngimpor. Sementara kita puasa, latihan bikin, kalau sudah bisa kita nikmati. Itu swadesi. Cuma mental kita kan nggak bisa kan sekarang hari ini kalau disuruh kayak gini. Nggak ada ya beli, habis yang ngimpor. Padahal katanya Gandhi, nggak, sebisa mungkin pakai milik kita. Indonesia bisa kok memproduksi kain, memproduksi celana, tapi kan kamu milih yang impor. Wah, celana produk Indonesia, Pak. Bahkan untuk baju jelek aja kan kamu milih yang impor. Iya kan? Padahal wong wis ora duwe duit, milihnya tetap masih impor. Baju impor itu kan banyak di pinggir-pinggir jalan, ditumpuk-tumpuk itu. Sudah dibilangin banyak virusnya, banyak bakterinya, ya nanti dibeli terus dicuci. Kan hilang, pokoknya sing penting impor. Semangat pengabdiannya yang tidak ada. Yang mahasiswa nuntut dosennya, dosen nuntut rektor dekannya, rektor nuntut menterinya, menteri nuntut, selalu nuntut. Mahasiswa nuntut nilainya, dosen nuntut gajinya naik, kemudian pegawai juga nuntut gajinya naik, nanti pengusaha nuntut pajaknya dihapus, nanti semuanya nuntut. Kalau semuanya nuntut ya chaos. Tidak ada semangat swadesi. Kalau kayak gini terus kita lemah. Kalau kita lemah, ya orang luar, orang asing gampang masuk dan jajah kita. Itu yang bikin perjuangannya Gandhi terus sukses, karena dia bisa menanamkan kesadaran semacam ini. Kesadaran swadesi. Terus Hartal. Kalau ini sudah puncaknya. Ada kalanya kalau perjuangan sudah masif, ini yang sukses mengusir Inggris dari India dengan satyagraha, ahimsa dan swadesi. Rakyat bisa kompak, maka bisa diatur. Melawan Inggris gampang. Ayo kita kompak, semua mogok nasional. Toko-toko tutup, pegawai-pegawai libur lah, nggak usah masuk. 2-3 hari aja negara bisa jatuh. Kompak loh ya. Zaman di India saat itu bisa kompak karena ada Gandhi. Dulu Indonesia bisa menjatuhkan Soeharto kan karena hampir kompak kan orang se-Indonesia. Kalau kompak bisa. Itulah Hartal. Jadi dengan kayak gini Inggris bisa jatuh. Padahal sudah ada di India selama lebih dari 28 tahun. Cuma cara protesnya, cara mogoknya tidak brutal kayak kita. Ahimsanya main. Mungkin dengan puasa,
Mungkin dengan wiritan bareng, mungkin dengan doa bersama. Itulah hartal. Yo, tak doakan para pemimpin bisa sadar. Nggak usah kita turunkan, turun sendiri. Amin, gitu kan. Oh, itu kalau sak negara bilang gitu, mesti yo pimpinannya gatel. Ya kan? Itu hartal. Dengan modal satyagraha, arahnya selalu kepada kebenaran, strateginya adalah ahimsa, dan modal materialnya diperoleh secara swadesi. Maka hartal bisa sukses. Jadi diawali satyagraha, visinya adalah ahimsa, kemudian diperkuat secara material lewat swadesi, dan puncaknya adalah hartal. Itu strategi perjuangannya Gandhi, yang bisa menjatuhkan penjajah, ngusir penjajah tanpa perang. Kalau di Indonesia kan dari perang ke perang, sampai bambunya habis dipakai bambu runcing. Kalau di India enggak. Itu jasanya Gandhi. Oke. Ada beberapa saya potong-potong dari buku. Karena Gandhi ini ajaran-ajarannya ngambilnya dari biografinya. Jadi saya harus motong-motong bagian-bagian yang sekiranya punya nilai filosofis. Untuk bikin sukses tadi, hati-hati. Kadang-kadang masyarakat punya 7 dosa. Kehidupan kita bareng-bareng bernegara itu, hati-hati dengan 7 dosa ini. Kalau 7 dosa ini ada, ya tadi perjuangannya nggak akan sukses. Yang pertama, politik tanpa prinsip. Mikire sukses, mikire yang materi-materi ukurannya, tapi tidak ada prinsip. Sebentar lagi negara akan jatuh. Mending tidak terlalu kaya tapi punya prinsip, fondasi negara akan kuat. Daripada kaya tapi melacurkan diri, tidak punya prinsip. Yang kedua, bisnis tanpa moralitas. Hasilnya pasti konglomerat. Jarak antara kaya miskin semakin jauh. Penyakit masyarakat yang kedua. Penyakit masyarakat yang ketiga, pengetahuan tanpa karakter. Ilmuwan yang tidak punya visi. Sing penting pinter, bikin proposal dapat proyek. Sing penting pinter, dapat beasiswa. Siapa yang ngasih sembarang, sing penting ada uangnya. Terus berangkatlah ke luar negeri. Sampai di sana kehidupannya dijamin, gak peduli diajari apa. Nanti pulang uangnya masih sisa lumayan. Ilmuwan, pengetahuan yang tanpa karakter, bahaya ini. Hati-hati, dia akan jadi penyakit, jadi selilit dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat, sains tanpa kemanusiaan. Pengembangan keilmuan tapi tidak peduli dengan humanitas. Yang penting maju, yang penting modern, yang penting canggih, tidak peduli dengan kemanusiaan. Terus yang kelima, kaya tanpa kerja. Semakin banyak orang mikir bahwa dia bisa kaya tanpa kerja, semakin rusak negara. Semakin buruh ingin nuntut gajinya dinaikkan. Semakin pegawai negeri nuntut demo bayarannya dinaikkan. Semakin MLM gampang bikin orang terlena. Semakin mikirnya kan gitu, kaya tanpa kerja. Yang keenam, pingin seneng-seneng tanpa nurani, sakarepe dhewe. Itu yang keenam, gak perlu dijelaskan. Semakin banyak orang kayak gini, pingin seneng sakarepe dhewe, semakin rusak negara. Dan yang ketujuh,
Ketakwaan tanpa penyangkalan diri, tanpa introspeksi. Kelompok agamawan, para ulama yang tidak bisa introspeksi, selalu merasa dirinya benar terus. Hasilnya pasti kekerasan dan konflik. Penyakit ketujuh. Jadi politikusnya tanpa prinsip, bisnismennya tidak bermoral, ilmuwannya tidak punya visi, tidak punya karakter, side-nya dikembangkan tanpa punya kepedulian kemanusiaan, orangnya serakah tapi tidak mau kerja. Semua orang ingin seneng dan tidak peduli dengan yang lain tanpa nurani. Dan para ulamanya merasa benar sendiri, maka negaranya wassalamualaikum. Pasti rusak, ya. Kalau tujuh-tujuhnya ini ada, sakitnya tuh di sini. Ini dosanya masyarakat. Hati-hati ya kalau gimana Indonesia bisa maju kalau tujuh yang bikin sakit ini ada semua. Oke, tinggal sedikit. Gandhi termasuk tokoh yang menjelajahi hampir semua agama, meskipun menemukan esensi bahwa semua agama mengajarkan kedamaian, anti kekerasan. Kenapa ada banyak agama? Mirip dengan fenomena kenapa ada banyak ras, kenapa ada banyak etnis. Tidak perlu dibahas. Secara niscaya agama-agama itu pasti banyak. Justru ini menunjukkan bahwa Tuhan memang memberi kebebasan pada manusia. Agama aja dikasih banyak loh. Kalau Tuhan mau, agama itu cuma satu. Wahai manusia, kalian boleh ngapain aja, tapi agama cuma ini loh ya. Tapi dalam kenyataannya agama itu banyak. Berarti apa? Memang Allah, Tuhan ngasih kebebasan yang full pada manusia. Pilihlah yang menurut kamu benar. Besok aku tinggal ngitung, tinggal menghisap. Iya, Tuhan dan agama. Jadi bagi Gandhi problemnya di situ. Maka manusia ya silahkan menentukan nasibnya sendiri dengan kebebasannya. Itu untuk Tuhan dan agama. Oke, ini potongan-potongan yang tak bilang tadi dari biografinya. Masih 10 menit lagi ya. Yang pertama, life as if you were to die tomorrow. Dan learn as if you were to live forever. Hiduplah seolah-olah kamu mati besok. Bayangkan sendiri ya, kalau kamu, wah besok aku mati nih, apa yang kamu lakukan? Nah, kamu gak berani macam-macam kan? Kamu mungkin terus langsung sholat tobat, kemana-mana bawa tasbih, ngomongin hati-hati, melakukan sesuatu hati-hati, besok aku mati. Kalau nggak percaya, lihat terpidana mati yang misalnya besok mau ditembak itu. Wah, mesti jadi sangat religius dia. Mungkin wiritan terus, pakai kopiah, pakai itu. Karena dia tahu besok mati. Jadi hiduplah, kalau ingin jadi orang soleh gampang, hiduplah seolah-olah besok kamu mati. Tapi kebalikannya, belajarlah seolah-olah kamu hidup terus. Jangan belajar dengan semangat besok mati. Ora sida sinau mesti. Belajarlah bahwa ini hidupku masih panjang, masih butuh sangu ilmu sebanyak mungkin. Learn as if you were to live forever. Jadi seolah-olah kamu akan hidup terus. Maka belajar sebanyak-banyaknya, nggak usah bosen tentang apapun dalam hal apapun. Learn as if you were to live forever.
Ini juga dari potongan biografinya. Berjuanglah seperti Gandhi, dan tahapannya akan seperti ini. First, they ignore you. Then, they laugh at you. Then, they fight you. Then, you win. Gayalah kayak ahimsa tadi, yang anti kekerasan tadi, yang mungkin di kepalamu sampai hari ini gak masuk akal. Orang-orang tanggapannya, urutannya akan seperti itu. Yang pertama, dia akan cuek padamu. Paling dia bilang, "Ki waras apa ora?" Terus mereka akan ketawa, ngetawain kamu. Ini orang bisa mikir apa ndak ya? Dikasari kayak gitu kok balesnya masih senyum-senyum, masih dimaafkan aja. Kamu diketawain. Tapi pada saatnya, kalau gerakanmu sudah dianggap mengancam, dia akan melawanmu. Kamu mendakwahkan anti kekerasan mungkin juga di debat orang. Kayak kamu sejak tadi mungkin gatel, "Loh Pak, kalau ketemu begal itu kan jihad Pak, lawan Pak." Kamu akan didebat, kamu akan dilawan, then they fight you. Tapi pada akhirnya, dari sisi hasil, sebenarnya kamu akan menang. Then you win. Biar aja orang cuek padamu, terus mengetawain kamu, bahkan kemudian menentangmu, tapi pada akhirnya kamulah yang akan menang. Itu janjinya Gandhi dengan gerakan anti kekerasannya. Buktinya memang Gandhi sendiri sukses dan menang. Kecuali tak bilang satu tadi, menyatukan kerukunan agama-agama di India. Tapi secara umum, semua perjuangannya Gandhi sukses. Terus, ini lagi menurut saya bagus. Without action, you aren't going anywhere. Jadi, gak ada gunanya kamu tiap malam Kemis ngaji, nyari teori, nyari hikmah, nyari pedoman hidup yang bagus, kalau gak dijalanin satu pun. Yo kamu jalan di tempat kayak dulu sebelum ngaji. State-mu masih sama. Kamu belajar ahimsa lah, belajar apalah. Kalau kamu juga gak ngapa-ngapain, gak memanfaatkannya sedikit-sedikit untuk kehidupanmu, entah bagian yang mana, ya kamu gak berkembang apa-apa. Without action, you aren't going anywhere. Oke, itu kan kayak yang disebar di WA itu loh. Tidak ada pekerjaan yang berat kalau itu tidak dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan ya nggak berat. Oke, jadi action lah. Jangan cuma berteori. Kalau menurutmu itu memang bagus, pas dan baik untuk hidupmu, ya lakukan. Jangan dipending. Besok lah Pak, kalau agak tua-tuaan dikit, masih muda Pak. Lalu yo kapan lagi? Kamu jalan di tempat nanti. Waktunya dipraktekkan lupa. Kalau bisa sekarang, nggak usah nunggu besok. Karena without action, you aren't going anywhere. Kamu nggak kemana-mana. Oke. Be the change you want to see in the world. Kamu pingin perubahan apa sih di dunia ini? Pertama-tama, jadilah kayak gitu dulu dirimu. Kalau kamu ingin dunia ini damai, kamu sendiri ya damailah dulu. Kalau kamu ingin dunia ini aman, kamu sendiri amanlah dulu. Be the change you want to see in the world. Kamu harus yang duluan. Kamu kan yang punya gagasan. Kalau kamu ingin Islam itu jadi rahmatan lil alamin, ya kamu sendiri jadilah rahmatan lil alamin. Gak usah nunggu yang lain, gak usah kakean dakwah, ceramah. Tiap hari kamu ceramah, Islam harus jadi rahmatan lil alamin. Loh, kalau kamu memang ingin gitu, kamu harus yang nomor satu jadi itu. Jadi be the change. Ini hubungannya sama action tadi. Kalau pengen berubah, ya kamu yang duluan berubah. Terus, nah ini yang agak panjang.
Diurut ya. Hati-hati. Keep your thought positive, because your thought become your word. Jagalah pikiranmu selalu positif, karena pikiranmu akan melahirkan kata-kata. Keep your word positive, because your word become your behavior. Jagalah kata-katamu selalu positif, karena kata-katamu akan melahirkan perilaku. Keep your behavior positive, because your behavior becomes your habit. Jagalah perilakumu positif, karena perilakumu akan jadi kebiasaan. Keep your habit positive, because your habit become your values. Jagalah kebiasaanmu yang positif, karena kebiasaanmu itu akan menjelma jadi nilai-nilai dalam hidupmu. Dan keep your values positive, because your values become your destiny. Jagalah nilai-nilai positif, karena nilai-nilaimu itulah nanti yang akan menjadi takdir hidupmu. Jadi pikiranmu harus jernih dan bersih, karena dari pikiranlah lahir kata-kata. Kata-kata juga harus selalu positif, baik, bagus, karena dari kata-kata ini nanti lahir tindakan perilaku. Perilaku juga harus selalu baik, bagus, karena perilaku ini kalau dijalanin terus jadi kebiasaan. Kebiasaan juga harus selalu bagus, karena kebiasaan ini kan yang melahirkan nilai-nilai. Kalau kamu tiap hari sholat, kalau kamu tiap hari wiritan, ini kan nanti jadi basis nilai dalam hidupmu. Nilai-nilai religius. Kalau kamu tiap hari tidak bohong, tiap hari jujur, tiap hari ini kan juga jadi basis nilai. Dan nilai-nilai inilah nanti yang akan jadi blueprint kehidupan kita, yang akan jadi petanya kehidupan kita. Jadi sejak jari pikiran, kita harus garap itu secara hati-hati. Ini bagus untuk yang suka berdoa. In prayer, it is better to have a heart without word than word without a heart. Kalau kita berdoa, mending hatinya hadir meskipun kata-kata tidak muncul, dibandingkan banyak kata tapi hatinya nggak hadir. Nah, kita kan sering kayak gitu kan, wiritan sambil nonton TV, sambil ngobrol, ya kan. Pak, saya itu tiap sholat fardu harus baca ini Pak 40 kali. Tadi sambil nonton TV dibaca, tidak ada gunanya, tidak ada internalisasi. Kenapa sih oleh para ulama wirid kadang disuruh ngulangi sampai 100, bahkan ada yang sampai 1000, untuk internalisasi. Tapi kalau kamu sambil nonton TV, Pak, tahajud sudah Pak, ini waktunya sepak bola Pak. Tadi wiritani sambil nonton bal-balan ya. Internalisasi nggak hadir. Kalau internalisasi nggak hadir, hati juga nggak hadir. Kalau hati nggak hadir, Allah juga nggak hadir. Karena katanya para sufi, Allah itu tinggal di intinya hati, yang latoif itu. Kalau Allah nggak hadir, ya doamu yang dengerin siapa? Karena ada yang berdoa kayak orang iseng, ya kan? Atau doa males-malesan antara gini, kadang sambil gini-gini, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Jadi sambil kletek. Itu minta apa sedang dolanan? Hatinya pasti nggak hadir. Maka katanya Gandhi, better to have a heart without word than word without head. I object to violence because when it appears to do good, the good is only temporary. The evil it does is permanent. Saya anti kekerasan, karena kekerasan itu ada sih kadang-kadang melahirkan kebaikan, tapi kebaikannya cuma temporer. Dan kejahatan yang dihasilkannya biasanya permanen.
Kamu keras pada adikmu misalnya. Adikmu nyoret-nyoret tembok misalnya. Terus kamu marahi. Tembok dicoret-coret. Akhirnya kamu dapat kebaikan. Sekarang adikmu nggak berani coret-coret. Tembokmu bersih. Tapi tembok bersih itu kan kebaikan yang sementara. Padahal mungkin luka hati adikmu, ya kan, traumanya dia bisa dibawa sampai tua, itu permanen. Mungkin dia jadi penakut, mungkin dia agak minder kalau harus nulis, kalau harus gambar, dan seterusnya. Itu hasil violence. Kamu dimarahi dosen aja kan gitu, nggak masalah dimarahinnya. Coba ya kamu ngantuk misalnya di kelas, terus dosennya marah luar biasa. Kuliah kok ngantuk, keluar sana, cuci muka, wudu misalnya. Loh beres, saat itu juga kamu ndak ngantuk. Tapi traumamu gara-gara dimarahi itu jauh lebih lama. Mungkin sampai besok kalau kamu ketemu dosen itu kamu agak takut karena terbayang kamu pernah dimarahi gara-gara ngantuk. Jadi the evil it does is permanent. Itu karakternya violence. Kamu boleh nyerbu warung yang jualan minuman keras. Saat itu juga ada kebaikan yang muncul bahwa di situ minuman keras bersih. Tapi coba cek dampak kerusakan permanen, baik di jiwa orang-orang sekelilingnya maupun yang punya warung, maupun mungkin ada anak kecil yang menyaksikan, mungkin banyak, luar biasa. Nah, itu teorinya Gandhi. Itulah cirinya kekerasan. Makanya jangan suka dengan kekerasan. Dan nobody can hurt you without your permission. Kenapa sih kamu jangan kekerasan? Sebenarnya nggak ada orang bisa nyakiti kamu kalau kamu nggak membolehkan, kalau kamu nggak mengizinkan. Orang mencaci maki kamu mungkin pengen bikin kamu marah, bikin kamu tersinggung. Tapi kalau kamu tidak pengen marah dan tidak pengen tersinggung, kan tidak jadi. Tidak ada kok orang bisa menyakiti kamu kalau kamu nggak mengizinkan. Kecuali kamu memang mengizinkan dirimu untuk marah, mengizinkan dirimu untuk tersinggung, mengizinkan dirimu untuk iri. Maka caranya gampang, Pak. Gimana untuk tidak iri? Jangan izinkan dirimu untuk iri. Gimana untuk tidak marah? Jangan izinkan dirimu untuk marah. Kenapa? Yang menguasai dirimu kan kamu, bukan orang lain. Oke, masih ada nggak ya? Oh, ini terakhir. Cinta tidak pernah meminta, ia senantiasa memberi. Cinta membawa penderitaan, tapi tidak pernah mendendam. Tak pernah balas dendam. Di mana ada cinta, di situ ada kehidupan. Manakala ada kebencian, maka dia akan membawa pada kemusnahan. Itu kalimatnya Gandhi. Maka hidup basisnya harus anti kekerasan. Karena anti kekerasan itu menunjukkan cinta yang selalu memberi, tidak pernah dendam, dan tidak pernah benci. Karena kebencian hanya membawa kehancuran. Bukan kehancuran yang dibenci, tapi pertama-tama adalah kehancuran yang membenci. Itu teori terakhir malam ini dari Gandhi. Silahkan dilanjutkan, direnungkan di rumah, diambil yang relevan. Syukur-syukur bisa dijalankan, biar nggak diketawain oleh Gandhi. Karena tanpa action nggak ada gunanya. Kamu capek-capek tiap malam ngaji, harus ada progresnya. Oke, alhamdulillah India selesai. Besok kita kembali ke Eropa minggu depan. Persiapkan mentalnya. Semoga tidak kaget habis ngomong yang lembut-lembut, kita keras lagi mulai minggu depan. Alhamdulillah nggak ada pertanyaan. Seperti biasa ya, pertanyaan dan lain-lain bisa lewat Facebook. Oke, atau lewat WhatsApp.
yang punya nomorku dan sama-sama punya WhatsApp. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.